Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pembelajaran hari ini, di mentori ini kita akan membahas tentang kandungan kalimat syahadat. Ya, syahadat itu apa sih? Syahadat adalah berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa adalah syahida, yang artinya ia telah menyaksikan, atau bisa diartikan sebuah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan akan keesaan Tuhan Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Syahadat itu sendiri yang merupakan dasar dari rukun Islam. Nah, yang namanya rukun, dia wajib ada. Jadi sebelum rukun 5 yang lain, maka syahadat itu harus diucapkan terlebih dahulu. Seorang muslim belum bisa dikatakan muslim apabila dia belum mengucapkan syahadat. Syahadat itu sendiri biasanya juga dikenal dengan syahadatain. Syahadatain itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah 2 kalimat syahadat. Yang pertama, syahadat tauhid. Syahadat tauhid yang bagaimana? Syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat Rasul yang isinya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kandungan kalimat syahadat yang pertama ada ikrar, yang kedua ada sumpah, dan yang ketiga ada perjanjian yang teguh. Ikrar yang bagaimana? Ikrar suatu pernyataan seorang muslim tentang keyakinan. Pernyataan ini sangat kuat karena didukung oleh Allah, malaikat, dan orang-orang mukmin, para nabi dan orang mukmin. Konsekuensinya menegakkan dan memperjuangkan apa yang kita ikrarkan. Nah, di sini ikrar. Saya seorang muslim, saya berkeyakinan bahwa Allah itu ada, dan semua perintahnya dan semua larangannya saya akan tinggalkan semua larangan, dan saya akan melakukan semua perintahnya. Dan itu sebagai bentuk konsekuensinya, yaitu menegakkan dan memperjuangkan apa yang diikrarkan. Saya seorang muslim, saya berkeyakinan Allah itu ada, dan saya akan melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Nah, di sini ditegaskan bahwa kita seorang muslim, ya, kita bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kami, Tuhan yang esa. Ya sudah, kita lakukan semua perintahnya, ya. Terus yang kedua, qasam, yaitu sumpah, pernyataan bersedia menerima akibat segala resiko untuk mengamalkan syahadat. Seorang yang muslim yang sudah bersyahadat tadi, maka ia akan siap dan bertanggung jawab untuk segala tindakannya dalam menegakkan Islam. Segala ucapan, segala perbuatannya kelak dia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Nah, seseorang yang melanggar sumpah tadi, maka kemunafikanlah pada dirinya, dan nerakalah tempatnya nanti, ya. Tapi kita sebagai seorang muslim yang siap bertanggung jawab atas segala tindakan-tindakan kita, perbuatan kita, di mana untuk menegakkan atas nama Islam, ya kan? Maka surgalah yang akan menjadi akhir bagi kita. Allah berfirman, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka
manusia dari jalan Allah, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi kita seorang muslim, kalau kita seorang muslim, hendaklah apa yang kita ucapkan dan apa yang di dalam hati kita itu selaras. Lakukan semua hal mulai dari hati kita, berarti niat kita semua untuk Allah. Nah, kenapa? Karena Allah itu melihat apa yang kita lakukan, baik itu dari hati, baik itu perbuatan kita, Allah selalu melihat, ya. Perjanjian yang teguh, janji setia untuk mendengar dan taat dalam segala keadaan, mendengar dan taat terhadap semua perintah Allah dan yang terkandung dalam kitab ataupun sunnah Rasulullah. Nah, di sini kita berjanji akan melakukan, ya, kalimat syahadat tadi. Dalam kalimat syahadat tadi kita artinya sudah berjanji, ya, karena saya seorang muslim berarti saya akan melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, baik itu yang terdapat di Al-Quran maupun di hadis. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali. Quran surat Al-Baqarah 285. Jadi di sini ditegaskan kembali bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan hambanya. Ya, Allah menganggap semua hamba itu sama. Yang dibedakan adalah keimanannya, ketaatannya, ya. Itu yang akan Allah bedakan, ya. Segi bentuk ibadahnya, ya. Tapi Allah, ya, dan Allah akan mengampuni segala dosa kita apabila kita mampu bertaubat kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan Allah akan selalu memberikan pahalanya bagi seorang yang mampu menjalankan sunnah-sunnahnya, terus perintah-perintahnya, ya kan? Nah, tadi Allah tidak akan membeda-bedakan antara hamba satu dengan hamba yang lain kecuali pada keimanannya atau pada ketaatan beribadah mereka. Terus selanjutnya, sumpah, ikrar, janji setia itu akan menjadi Islam dan iman dan Islam. Iman yang bagaimana ucapannya, membenarkan, dan perbuatan. Ucapan yang bagaimana? Ucapan yang senantiasa keluar dari lidahnya itu selalu baik dan penuh Islam, penuh dengan hikmah. Nah, ucapan di sini seorang muslim, ciri-ciri dari seorang muslim ialah selalu berkata yang baik. Apabila tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah diam. Nah, selalu perkataan yang diucapkannya selalu terdapat hikmahnya. Syahadat itu diucapkan dengan penuh kebanggaan iman dan berangkat dari semangat isyhadu bi anna muslimin. Sesungguhnya saya itu seorang muslim atau seorang yang Islam. Nah, ucapannya, ciri-ciri seorang muslim kalau sudah bersyahadat tadi berarti dia selalu berkata yang baik, membenarkan dengan hati tanpa keraguan. Membenarkan hati tanpa keraguan, yakin dan menerima tanpa rasa berat atau pilihan lain yang didatangkan Allah, ya kan? Nah, di hati kita juga membenarkan bahwa Allah itu ada, semua larangan-larangannya kita jauhi, perintahnya kita lakukan, syahadat tadi kita jalankan, Allah itu ada, dan
segala aktivitas yang saya lakukan, Allah itu pasti melihatnya dan Allah itu selalu bersama kita. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Nah, jadi seseorang kalau sudah beriman, hartanya, jiwanya, semuanya dia lakukan semata-mata hanya untuk Allah, ya. Hidupnya di sini di dunia, nah, dia lakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, orang yang seperti itu dialah orang yang benar. Nah, dialah orang yang benar-benar mukmin, orang yang benar-benar muslim. Ya, kita punya harta. Kalau ada teman kita yang merasa kesusahan, ya sudah, kita kasih sebagian dari harta kita. Tidak semuanya ya, artian kita bersedekah kepadanya jiwa kita. Apabila jiwa kita, hati kita, pikiran kita diberi kelebihan Allah dengan contoh kita pandai, misalkan pandai matematika, ternyata teman kita ada yang matematikanya masih belum bisa, kita ajari, ya. Semua hal yang kita lakukan, harta kita, jiwa kita, perilaku kita di dunia ini semata-mata hanya untuk Allah. Perbuatan yang termotivasi dari hati yang ikhlas, pemahaman akan syariat. Tadi di hati kita sudah percaya bahwa Allah itu ada, saya hidup di dunia ini hanya untuk Allah, saya yakin bahwa Allah itu selalu ada dimanapun kita berada. Nah, hati yang ikhlas tadi akan memunculkan perilaku-perilaku positif, yaitu dari perbuatannya, cara berpakaiannya. Saya seorang muslim, syariat Islamnya mengajarkan bahwa seorang muslim itu harus menutup aurat, ya kan. Terus juga seorang muslim itu berperilakunya yang baik, ucapannya yang baik, yang sopan, menyayangi anak kecil, menghormati orang yang lebih dewasa. Nah, perbuatan-perbuatan tadi merupakan cermin kesucian hati dan upaya kita untuk menggapai ridho ilahi. Nah, perbuatan tadi ya itu merupakan sikap mental, moral Islam yang dapat dijadikan teladan atau contoh bagi teman-teman atau orang lain. Allah berfirman, di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Di era sekarang ini banyak orang yang mengatakan saya beriman, tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya itu beriman, ya. Tadi dikatakan orang yang beriman itu sesuai dengan syariatnya orang Islam. Kalau orang Islam adalah menutup aurat, maka kalau tadi syariat Islam, dia menutup aurat, berperilaku yang baik. Maka jika kita seorang muslim, mari kita perbaiki cara berpakaian kita, ya, cara bertutur kata kita, ya, melakukan semua perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, melakukan segala aktivitas sesuai dengan syariat Islam. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepada kamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain
daripada Allah dan kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Nah, penolong yang benar-benar yang bisa menolong kita hanyalah Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang bisa menolong kita hanyalah Allah. Di dunia Allah akan menolong kita ketika kita mendapatkan musibah melalui perantara-perantaranya, ya. Tapi ketika di akhirat, yang mempertanggungjawabkan segala aktivitas kita, segala perbuatan kita di duniawi hanyalah kita sendiri, dan yang bisa menolong kita adalah Allah. Jadi ketika kita di dunia ini lakukan segala aktivitasnya, perbuatan kita, semuanya kita yakin bahwa karena kita sudah bersyahadat tadi, kita sudah yakin bahwa Allah itu ada dan Allah itu selalu melihat segala aktivitas kita tadi. Ya sudah, kita jauhi segala larangannya, ya. Kerjakan yang diperintahkan saja, sunnah-sunnah yang diperintahkan Allah kita lakukan, ya. Istiqomah, keberanian, ketenangan, optimis. Keberanian yang bagaimana? Keberanian itu muncul yakin sebagai hamba Allah yang selalu dibela dan didukung Allah. Saya yakin saya itu seorang muslim, saya itu percaya bahwa Allah itu selalu ada dan Allah selalu akan mendukung kita. Jadi tidak takut menghadapi tantangan hidup, siap berjuang demi menegakkan kebenaran. Nah, seorang yang sudah mengucapkan syahadah, dia akan berani, saya hidup di dunia ini semata-mata untuk Allah dan saya tidak takut di dunia ini. Karena Allah selalu bersama kita. Kalau kita menegakkan hal-hal yang benar sesuai dengan syariat, ya. Saya hidup di dunia ini, saya akan memperjuangkan hidupku untuk Allah dan untuk agama Islam. Keberanian bersumber dari keyakinan terhadap qada dan qadar. Ketenangan itu muncul berkeyakinan pada berlindung dari Allah. Kalau orang yang sudah bersyahadah, percaya dalam hatinya, sudah teguh bahwa Allah itu akan membantunya, menolongnya, Allah itu tempat berlindungnya, hati seseorang tersebut, seorang muslim tersebut, dia akan senantiasa tenang, ya kan? Kenapa? Karena ia senantiasa ingat pada Allah, berpegang pada petunjuknya, ketenangan akan selalu hidup di hatinya, ya. Ingat bahwa Allah itu ada, Allah selalu memberi petunjuk bagi kita dan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Optimis itu muncul yakin bahwa masa depan adalah milik orang beriman. Kemenangan adalah miliknya orang muslim, dan kehancuran itu sendiri adalah sudah pasti miliknya kaum kufar. Orang beriman menyadari bahwa amal perbuatan yang dilakukan itu tidak ada yang sia-sia. Ingat, kita seorang muslim, kita seorang yang beriman, segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Hal sekecil apapun. Di hadis sudah dikatakan, yang artinya senyummu adalah ibadah. Senyum saja ini sudah dikatakan ibadah, itu hal sepele, ya. Kita senyum kepada sesama manusia, ya. Kita senyum kepada orang lain dengan ikhlas semata-mata karena Allah, ya. Allah akan menjadikannya sebuah pahala, ya. Tidak ada di dunia ini hal sekecil apapun yang dikatakan sia-sia, ya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah,
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turut kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan berikanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Fussilat ayat 30 sampai 32. Di sini Allah berjanji jika seseorang yang sudah berpendirian teguh, saya seorang muslim, maka janji Allah itu apa? Allah berfirman tadi, kamu jangan takut, kamu jangan merasa sedih, dan bergembiralah kamu karena nanti jannah tempatmu. Jannah adalah tempat yang dijanjikan Allah, ya. Jadi kita seorang muslim, kita jangan takut, jangan bersedih. Ingat, Allah itu ada di hati kita, Allah bersama kita, dan Allah yang selalu menjaga kita, dan Allah yang akan selalu melindungi kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Meskipun doa kita di dunia ini belum terkabulkan, insya Allah di surga nanti Allah yang akan mengabulkan. Ya, kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Ya, jika kita di surga nanti, apa yang kita doakan, apa yang kita minta, dan segala yang kita mau akan kita peroleh kelak di surga jika kita berada di surga nanti, ya. Itu. Selanjutnya, sesungguhnya surgaku terletak di hatiku, dimanapun aku berada, ia selalu bersamaku. Sesungguhnya kematianku adalah syahid bagiku, penjara adalah berkholwat bagiku, pengusiran adalah rihlah bagiku. Nah, di sini dikatakan surga itu ada di hatiku, ya kan? Surgaku di hatiku berarti Allah itu ada di hatiku. Dimanapun aku berada, berarti Allah itu bersamaku, Allah melihatku, dan Allah selalu melindungiku, dan Allah selalu menjagaku. Nah, tadi syahadat, iman, kita percaya bahwa Allah itu ada, terus beristiqomah untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan syariat Islam, maka yang akan kita capai besok adalah kebahagiaan di mana? Kebahagiaan di surganya Allah, yaitu di akhirat nanti. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Nah, di ayat Al-Quran itu disebutkan bahwa dunia itu hanya kehidupan sementara, dan kesenangannya pun hanya sementara. Kesenangan-kesenangan yang di dunia ini hanya untuk memperdaya kita agar kita lalai pada kehidupan yang nyata, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Nah, pada setiap jiwa di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah, artinya pasti akan mati. Tidak ada jiwa di dunia ini yang akan kekal, karena sesungguhnya kiamat sajalah yang disempurnakan pahalamu, ya kan? Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka orang itu adalah orang yang paling beruntung. Tadi di dunia ini kita hidup sementara, kesenangan-kesenangan di sini di dunia ini hanya sementara. Setiap jiwa yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Nah, surga itu adalah
kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang nyata. Kalau kita mau surga, ya sudah, kita lakukan sunah-sunahnya, lakukan perintah-perintahnya agar kita menjadi seorang yang beruntung, ya. Karena apa? Karena seseorang yang beruntung, ia akan dimasukkan Allah di dalam surganya. Pedoman pada materi hari ini adalah Al-Quran Al-Karim, Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah 2009, Modul Tarbiyah Islamiyah, Jakarta, Robani Pers. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan baik dalam tutur kata, ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.